high defensive line-nya Persija kelihatan banget di situ. Gua bilang kalau misalnya Persebaya mau main counter attack, kelar Persija. Padahal mereka kan punya Bruno Moreira. Gue tuh ngerasa bahwa ini squad mewah banget loh. Iya. Gila, itu dari belakang, tengah ada Mesidoro, Hugo Jaja, di depan wah Marukawa. Apa ya, nggak ada alasan mereka untuk tidak menjawab ekspektasi para pendukungnya. Dari Persib di saat yang ditunggu-tunggu sebetulnya golnya ini malah nggak datang-datang. Ramon Tanke kata-katanya Dita, Ramon Tanke. Sobat Penggibah, di episode kali ini latar belakang dan juga pastinya setnya berbeda karena kita saat ini berada di Dewa United Arena. Wow. Ini luar biasa banget ya, kesempatan yang pastinya sangat langka bagi kita bertiga. Yes. Bahkan waktu pas kita masuk, kita dibikin kagum ya. Wah, indah banget ini Wah, tempat ya. luar biasa. Ya, jarang sekali ada tim-tim Indonesia yang punya seperti ini. Kayaknya Dewa United saja. Tim basket ya. Yoi, tim basket. Karena basket. kita pas banget nih, view-nya adalah nontonin tim Dewa United Basketball latihan. Ya, jadi kita excited ya hari ini. Luar biasa. Buat sangat ngomongin soal excited. sepak bola Indonesia pastinya, apalagi kemarin kita sudah melihat ya beberapa laga-laga menarik di Super League pekan ke-8 atau pekan ke-9 ya? Jatuhnya pekan ke-9 karena pekan 8-nya kan iya, diliburin. sempet libur ya. Betul. Pekan ke-9 dan sebetulnya di hari kita taping saat ini Dewa United akan bermain tandang ke markas dari PSM Yogyakarta. Betul. Hari ini persis Selasa. Hari ini iya. banget. Tapi kita akan bahas di pekan ke-9 karena ada beberapa hasil yang... Sorry James, ada alasannya nggak? menarik Tahu nggak kenapa mainnya hari ini? Padahal kan biasa Senin udah iya, beres. Soalnya biasanya Senin, karena Dewa United akan bertarung di AFC Challenge betul. League weekend ini. Gokil. Jadi kita doakan biar walaupun ini tier 3 di kejuaraan Asia, tetap Iya. aja ada gengsi yang dipertaruhkan dan Dewa United kan akan main home turnamen ya. Iya. Dan akan menjadi tuan rumah di 3 laga Iya. di AFC Challenge League di babak grup. Ini kayak Conference League ya kalau Kayak Conference League kalau di Eropa tepat. Penting itu, penting banget. kalau ACL tuh 2 berarti. Kedua Europa Kedua. League. Europa League. Yes, karena kan kalau seandainya Dewa bisa juara, Persib nanti bisa masuk semifinal. Juara lah, doanya. Doanya. Juara. Kita bahas Dar ya. Ya, kita akan bahas. Cuman yang pasti ini banyak hasil-hasil yang menarik. Kawan kita yang di tengah happy karena Persija menang kemarin di markas 3-1. dari Persija 3-1. Surabaya. Hampir clean sheet padahal. Hampir. Tapi memang dari awal susah untuk clean Tapi sheet. intensitasnya memang luar High- biasa. high intensitas. Iya, high nonton kan intensity. dari awal sampai Parah. akhir ya. Parah, gua di GBT. Di game Kebetulan. Langsung dari Tapi GBT. bukan Gelora Bung Tomo ya. Pantesan episode kemarin nggak ada. Iya, gua di Langsung, GBT, gua langsung di dari sana. Gelora Bung Toel gua. Tapi pertandingan Persija Persebaya sesuai dengan yang kita prediksi James memang berjalan dengan intensitas tinggi, jual beli serangan dan gua kemarin prediksi akan hujan gol. Ternyata betul ada 4 gol tapi prediksi gua kemarin 2-2. Skornya ternyata 3-1. Oh, berarti 4 gol mah masih masuk. Masih masuk. Terus 4 gol yang tercipta. 4 gol yang tercipta. Yoi. Terus juga kemudian pas gue lihat mainnya Persija, Coach Mauricio Souza dengan kepintarannya kemarin mungkin melihat open play akan agak sedikit struggle untuk unlock pertahanannya Persebaya karena kita tahu bagaimana seorang Hernando, salah seorang kiper yang punya shoot stopper yang sangat bagus. Betul. Seorang shoot stopper yang sangat bagus. Terus Sepakat sih gue. dan kemarin memaksimalkannya dengan apa? Bola mati. Set piece, betul. Set piece semua. 3 golnya Persija bola mati, tapi yang paling luar biasa itu bola mati gol yang pertama. Bagaimana Fabio Caronego, Gustavo França, dan juga Alano memanfaatkan ruang kosong yang tidak dijaga oleh pemain Persebaya untuk mendelay free kick. Ketika pemain Persebaya sudah mess up yang di tengah untuk maju, Caronego angkat, Doni Pamungkas coming from behind. Yes. Tapi ini sesuai dengan apa yang sebelum kita sempat obrolin ya di episode sebelumnya. Yep. Kalau memang Persija Jakarta kan patut untuk mengevaluasi dari 2 hasil yang Betul. minor menghadapi PSM Makassar dan juga Borneo FC dan kita juga melihat ya sebetulnya Persija Jakarta punya potensi untuk bisa mencetak gol tapi sayang sekali ya di 2 pertandingan sebelum menghadapi Persebaya Surabaya selalu kesulitan. Nggak efisien. Tapi kemarin Efisien banget. sangat efisien, ada efisiensi yang coba dibangun, tapi lagi-lagi ketika mencoba bermain dengan open play, memang ketangguhan dari Hernando benar-benar luar biasa. Itu gua terlepas 3 gol yang masuk ke gawang Hernando, tapi
kalau shot stopper sih Hernando salah satu kiper terbaik Indonesia saat ini ya. Yes, Termasuk yes. penyelamatannya peluang dari Rizky Ridho. Iya, sama seperti kiper Sriwijaya FC ya. Zamannya siapa? Yang namanya saja saya tidak tahu. Kiper Sriwijaya FC. Tapi kalau Sobat Penggimbal lihat ekspresi dari Dita itu kayak pusing banget karena Iya. dia kemarin sempat kaget gitu. Kok ini Sriwijaya di kandang diskon 50% ya? Ya, parah, kacau sih itu 50%. Berarti benar-benar nggak ada yang nonton. Kemarin nonton, 5.000 ternyata yang Ya, nonton. karena di diskon. Karena diskon. Rame Iya, kemarin, rame. dan ada ungkapan kekecewaan dari para supporter Sriwijaya FC juga bahwa ini manajemen harus ngambil langkah yang besar Yep. karena ini mantan tim besar loh. Maksudnya kalau sampai ke divisi 3, Liga 3 ini kan disgrace gitu untuk Iya, sebuah entitas gitu, sebuah organisasi yang dulu memang cukup besar di Indonesia gitu. Iya, malu nggak sih sama logonya ada bintang 2 loh, Dit? Ada bintang 2 main di Liga 3. Iya. Persik Kediri pernah ya bintang? Pernah di Liga 3, Iya. tapi saat itu betul Oh. penontonnya waktu itu melakukan protes besar dan Makanya. sekarang Persik Kediri stay di Yes. Liga 1 Dari Liga 3, Liga 2. Liga 1 walaupun di Super League mereka ya naik turun ya papan tengah papan bawah tapi tetap eksis di kasta teratas. Dan yang gua takutkan adalah di Liga Indonesia kalau sudah turun susah naiknya. Hilang. Susah naiknya itu aja sih. Itu aja. Tapi ini kita nggak ngebahas Sriwijaya dong. Enggak. Kita bicara soal kekecewaan dari fans Persebaya Surabaya. Betul. Karena kan kemarin yang kita lihat ya ada satu video cukup viral. Supporter Persebaya datang ke booth sponsor, ngerebut mic, habis dia ngomong Agak kasar ya. Sepak bola nih. sepak bola nih gitu. Karena memang ya gimana Persebaya Surabaya, ya ini yang kita patut untuk bahas ya. Setiap tampil di GBT justru hasil akhirnya tidak Melempem. sesuai dengan apa yang diekspektasikan. Under pressure. Betul. Yes, under Bahkan pressure. mereka ketika bermain di luar GBT, contohnya waktu di Dewa, lawan lawan Dewa, Dewa. itu kan dia cukup bahkan dia bermain dengan 10 orang. Yes. Bagaimana dia bisa mengoptimalkan sisa pemain yang ada untuk mengisi ruang dan menjaga supaya tidak kejebolan lagi, bahkan transisi positif mereka, counter attack mereka tuh sangat baik. Iya. Terlihat di menit-menit akhir mereka bisa memanfaatkan fokus Dewa yang sudah lengah sehingga bisa mencetak gol. Tapi balik lagi ke pertandingan Persebaya versus Persija. Persija mulai merasakan rasa lapar ketika dua pertandingan mendapatkan hasil minor dan yang pasti sih Mauricio Sousa itu sudah berbenah dan sudah mengerjakan PR-nya, terutama ketika kendala mereka kan finishing mereka tuh cukup bapuk ya di dua pertandingan terakhir. Chance Ya. create-nya banyak loh Dit, tapi. Iya, maksudnya chance created-nya banyak. Berarti kan finishingnya yang Finishing-nya, bermasalah. iya. Tapi dia menambalnya lewat set piece yang oke. Yes. Itu yang ya tidak salah karena memang set piece adalah bagian dari strategi tim sepak bola. Mirip Arsenal. Betul. Dan ini yang dilakukan oleh Persija dan cukup efektif. Bahkan yang mencetak gol dua pemain belakang mereka. Yes. Donitri kalau tidak salah berapa pertandingan berturut-turut? 3 pertandingan. Tiga pertandingan. Lawan India 2 kali kan 2 game lawan India. Iya. Timnas U23 lawan Persija. Jadi 8 hari 3 gol. 8 hari 3 gol. Bek kiri ya? Bek kiri, luar biasa itu. Thumbs up. Dia lawan Inspektur Vijay ya waktu itu. Bukan dong. India. Bukan. India. Sarukan. Ya, ini catatan penting buat Donitri di mana memang dengan kondisi timnas Indonesia khususnya timnas senior seperti ini dia harus bisa untuk catch up dan menambah levelnya. Bahkan sebentar lagi juga akan ada SEA Games di mana dia pasti akan masuk ke dalam tim SEA Games di Bangkok dan ini membuat rasa kepercayaan diri seorang Donitri tumbuh. Bagaimana pemain ini kan udah cukup reguler ya. Kita teringat Rizky Ridho, Marceng yang di usia belasan sudah tampil konsisten di tim inti. Bahkan Rizky Ridho sekarang nggak jarang mengemban ban kapten. Dan kalau kita lihat permainan Persija balik lagi, ya masih terasa individual skill-nya, masih terasa, tapi tadi mereka bisa memanfaatkan peluang yang sekecil apapun lewat set piece. Tapi ternyata di open play-nya masih menjadi PR. Yap.
Tapi kalau bicara open play memang perbaikan jelas. Iya, Chance pasti create- ada, pasti ada. Chance create-nya semakin banyak kemarin Betul. lawan Persebaya, tapi kita betul tadi gue sepakat sama Dita bahwa set piece itu part of the game, Iya. part of the football, part of the attack, dan mungkin PR dari seorang coach Mauricio Souza adalah lebih tingkatkan lagi open play, kesempatan ketika mencetak gol melalui open play. Yang kedua, berani untuk mengganti penyerangnya. Kemarin Iya, terbukti iya. Axel Runtukahu main di menit ke 80 sekian, di atas menit 85, punya 3 shot on target. Open play semua dan gak ada yang Betul, masuk. betul. Dan itu kan berarti menunjukkan bahwa ya ketika seorang striker lah ya, striker dan kiper tuh mirip-mirip lah. Ketika kepercayaan diri mereka dan juga kan ada istilahnya tuh kalau lagi bau, Iya. biasanya tuh ya akan sepanjang waktu tuh beberapa periode akan wangi. sama hasilnya gitu. Nah ini yang dirasakan oleh penyerang Persija mungkin ya, tapi harus ditemukan solusinya sih bagaimana mereka bisa mengembalikan kepercayaan diri para penyerang. Termasuk lewat penalti, Alano mencetak gol lewat penalti itu kan bisa menambah kepercayaan dirinya bahwa oh bisa ya kita tuh mencetak gol. Ya, salah satu advantage dari Persija Jakarta juga tidak lain dan tidak bukan kembalinya Gustavo Almeida yang di babak kedua ya. Babak pertama, Babak pertama ya, sejak menit sebenarnya pertama main, udah tapi mulai- kasih satu assist. Betul. Yang golnya Jordi Amat. Memberikan contribute. Ini juga pastinya menjadi statement ya sebenarnya dari Gustavo Almeida dengan persaingan yang ada di sektor serang Persija Jakarta. Kalau bicara sektor serang sebenarnya Gustavo Almeida ini cenderung aman. Karena yang lain Sayap, naturalnya kadang-kadang sayap. Dia target man ya? Dia target man Iya, tuh betul. Gustavo sama Axel Runtukahu. Iya. Kalau sayap baru Ada Maxwell, Alano, banyak. iya. Maxwell, Alano, terus juga Axel bisa main di sayap juga. Aliudin. Udah enggak ya? Aliudin nggak ada. Bahkan Rehan Hanan juga kan bisa main di sayap Ya, juga. betul. Rio Matsumura nanti kalau misalnya sudah sehat juga memberikan persaingan di lini depan. Tapi kalau gua ngeliat Gustavo kemarin yang udah main mungkin dalam keadaan top perform itu atau top fitnya dia ketika kalah dari Borneo 1-3. Dia ngasih 1 gol. Terus juga kemarin ketika melawan Persebaya main dari menit awal satu assist gol dari Jordi Amat kan kalau kena tiang hitungannya sundulannya kena tiang terus disambut sama Rebound, Jordi, rebound itu jatuhnya jadi assist juga. Jadi menurut gua selalu memberikan kontribusi positif sih sebagai seorang striker. Ini kelebihannya seorang Gustavo Almeida itu unselfish player sebagai seorang target man. Itu Gustavo Almeida nggak salah ya 7 gol ya? Musim ini Iya, 7 gol kan? Oh, Tocantins ya, sorry. ngebahas Gustavo Tocantins. Tocantins. Sorry. Yang di Liga 2 itu tapi Oh, ya, iya, Pegadaian Liga 2. Champions ya. Gue sih nggak ikut-ikut lah kalau nggak. Sudah kamu ada di Iya, bawah. lanjut, betul, Sudah kamu lanjut. ada di bawah. Jadi James tadi maksudnya ingin ngebahas tim jagoannya dengan top skornya Gustavo Tocantins. Yes. Yang menang mulu itu ya. Yoi, 6 pertandingan tanpa Emang bukan kekalahan. levelnya di Liga 2. Tapi di Liga 1 kalahan ya. Iya, jadi Liga 1,5 aja. Nah, Persebaya apa yang salah? Kalau gue lihat Dari sistemnya, karena kan Dita sempat menyampaikan ke saya ngomongin soal Liverpool. Liverpool kan ini susah untuk nyetak gol di babak pertama. Berarti ada sistem yang salah. Iya. Gitu dari Arne Slot. Ini sama halnya juga Persebaya Surabaya. Karena nggak cuma 1 kali 2 kali pertandingan loh Persebaya itu kesulitan untuk bisa mencetak gol. ya di babak kalau pertama. ngelihat Persebaya kemarin pas lawan Persija sih kelihatan banget dari bagaimana ada pressing yang dibangun oleh Persija. Iya. High defensive line-nya Persija kelihatan banget di situ. Gua bilang kalau misalnya Persebaya mau main counter attack, kelar Persija. Padahal mereka kan punya Bruno Moreira, Ya, Cacis Rivera. Cacis, Paulo Galli di babak kedua selalu main di awal babak kedua. Tapi kemarin Persija sukses mengisolasi cara para pemain kreatif, pemain cepat dari Persebaya. Persija itu kemarin berani untuk main keras, bukan kasar ya, berani main keras. Jadi gua ngelihat mungkin high pressing yang dilepaskan oleh Persija sukses untuk membreak atau mempatahkan upaya-upaya serangan dari Bajul Ijo. Jadi ini juga menjadi PR bagi Coach Eduardo Perez bahwa harus ada bukan approach, adjustment bahwa ketika cara pertama atau plan pertama mungkin gagal, harus ada plan lainnya. Ketika ingin bermain menyerang, ya nggak selalu harus menyerang. Mungkin coba bermain pragmatis, nanti mainin Bruno, mainin Paulo Galli ataupun maksimalin Malik Rizaldi. Mereka kan punya pemain-pemain yang cepat gitu di sisi sayap. Sedangkan kalau Persija kemarin high defensive lainnya bisa di-break dengan kecepatan, dengan mungkin serangan balik. Gua rasa mungkin Persebaya bisa mencetak 1-2 gol lagi sih. Cuma kemarin nggak terlihat
menakutkan dan menyeram itu dan seoptimal itu karena memang dari awal sudah diisolasi permainan dari Persebaya Surabaya. Yang kedua juga Persebaya seperti stuck plan-nya. Ya, nambahin sedikit dari yang Labib sampaikan bahwa ya high pressing yang dilakukan kayaknya Persebaya cukup kaget Persija yang tampil sebagai tamu melakukan high pressing yang cukup disiplin dan tinggi gitu. Dan ini yang membuat mereka tidak bisa mengembangkan permainan karena sejak mereka membawa bola dari lini pertama belakang itu mereka tuh udah langsung seolah-olah dikepung oleh 3 penyerangnya Persija sehingga mereka tidak bisa build up dari belakang dan setuju juga bahwa ketika mereka kaget dengan formasi atau taktik yang dilakukan Persija harusnya mereka punya plan B gitu untuk bagaimana lepas dari pressing Persija. Dan kalau yang gue lihat, kita lihat langsung Persebaya main waktu itu lawan Dewa. Terlalu mengandalkan Bruno dan Chacis Rivera itu membuat ketika mereka berdua dikunci atau underperform, udah nggak bisa berkembang permainan Persebaya. Ini yang terjadi di laga di Gelora Bung Tomo. Tapi stay atau enggak nih? Edu Perez masih ada kesempatan buat dia? Kalau menurut gue sih masih panjang. Masih, iya. Juga Persebaya saat ini kan poinnya 10 ya, kalau tidak salah. 10. Bahkan dengan Persija yang saat ini berada di peringkat ketiga, selisihnya cuma 4 poin. Menurut gue masih ada 3-5 game buat seorang Eduardo Perez membuktikan bahwa dirinya masih tetap layak menjadi nahkoda utama bajul hijau. Iya, sama seperti juga pelatih Dewa United ya. Yeah. Jan Older Kring. Jan Older Smolting. Yoi. Ini kok ya bisa ya tiba-tiba Dewa United gagal lagi di kandang. Pikirannya udah di Asia. Oh iya. Ini berarti dia udah main 6 kali ya main di kandang. Iya. Ini tim Pikirannya terbanyak. di Asia ya juga ya. Iya. Iya. Tapi sayang loh, maksudnya Dewa udah 6 kali main di kandang cuma Advantage-nya nggak dipakai. nggak dipakai. Iya. 3 kali kalah di kandang cuma menang 2 kali gitu. Satu imbang lagi lawan Persebaya. 1 imbang. 2-1-3, 6 kali main di kandang. Sekarang masih pekan ke-9, jalan 8. Artinya kan main tandang baru 2 kali ya. Artinya ini kalau bicara calculate, ini banyak banget calculate minusnya nih poin dari Dewa United. Jadi menurut gue sih PR sih. PR banget bagi Jan Older bagaimana mungkin gue nggak tahu. Pertama mungkin bisa dibilang kan Dewa United terkenal dengan late start. Atau bisa aja yang kemungkinan terburuknya adalah Jan Older sudah dibaca permainannya oleh tim lawan. Bisa jadi. Bisa jadi seperti ada kemungkinan ada seperti variabel-variabel atau kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Terus juga tadi Dita bilang, wah main di Asia nih. Itu kan juga akan main 3 kali berturut-turut lawan tim dari Asia bagian timur ya. Jadi menurut gua banyak variabelnya, tapi kan dengan kedalaman skuad yang sangat mewah dari Dewa United, kan nggak elok melihat Dewa ada di peringkat 10. Nggak elok. Nggak elok. Kayak ibu-ibu. Nah, nggak elok, duduk ngangkang di depan pintu nggak elok. Nggak elok. Bahasanya kan Iya, benar-benar. bener kan ya? Nggak elok. Gua tapi ngelihatnya Dewa United itu kehilangan senyawa produktivitasnya, Beb. Iya, Gimana? itu tuh gue tuh ngerasa bahwa ini skuad mewah banget loh. Iya. Gila, itu dari belakang, tengah ada Mesidoro, Hugo Jaja, di depan Marukawa, Kambuaya, Egy, itu tuh luar biasa. Nggak ada alasan mereka untuk tidak menjawab ekspektasi para pendukungnya. Iya. Karena kalau dibilang musim lalu overachieve, ya artinya harus ada target yang ditingkatkan di musim ini. Dan kalau menurut gua tidak tidak menyalahkan mereka juga yang fokus di Asia karena itu juga baik gitu. Tapi harusnya mereka prioritasnya adalah juara dulu deh, baru akhirnya ke Asia. Kalau menurut gua tuh gitu. Ya meskipun bisa jalan dengan skuad yang ada sekarang, bisa beriringan ada gitu. potensi juga. Iya, tapi kalau disuruh milih prioritas, harusnya sih juara dulu sih. Tapi kan mereka udah upgrade. Kalau Ya, tadi makanya. lu udah nge-break down pemain-pemainnya. Kalau gue lihat-lihat dari Sonny Steven sampai Alex Martin, mereka upgrade. Dan kalau dibilang rataan gol, produktivitasnya juga nggak ada yang tersendat. Gol juga tetap banyak. Cuma memang lini pertahanan. Gue akui bahwa melepas back senior asing yaitu Ricky Mitrevski ke Persebaya itu salah satu langkah yang kurang tepat. Karena pertama dia pemain asing yang artinya punya kualitas yang mumpuni jauh di atas pemain lokal. Oke, gantian Nick Kuipers. Cuma kan nyawanya Dewa United selama
dari 2022, 2023 artinya hampir Ya, di jalan 3 Mitrevski. tahun ya di Ricky Mitrevski di lini pertahanan. Terus Angelo Meneses juga dilepaskan. Yang artinya per center back dari Dewa United berarti 2 pemain baru yang dimana mungkin sebenarnya harusnya nggak ada masalah. Sonny Steven sama Nick Kuipers kalau secara bahasa udah pasti nggak ada masalah. Nick Kuipers datang sebagai defending championship ngebawa Persib Bandung juara. Jadi gua nggak tahu apakah masih masalah chemistry. Sedangkan sekarang udah pekan ke-9 yang artinya udah 25% liga Iya. udah jalan 25% gitu loadingnya gitu. Gua rasa sih kalau bicara chemistry sih udah nggak bisa bilang chemistry lagi. Cuma gua nggak tahu apakah memang Jan Olde akan ada adjustment lain untuk melakukan perubahan. Tapi harus kalau bicara perubahan harus masif. Apalagi mereka akan menghadapi AFC Challenge League dan juga masih ditunggu tim-tim bagus di sisa hingga pekan ke-17 nanti atau minimal sampai paruh musim lah. Nggak, yang paling bahaya mereka itu akan lebih banyak away-nya. Nah iya karena udah main kandang 6 Iya, kali iya, sekarang. dan itu kan kecapean, terus juga belum lagi fokusnya harus dibagi dengan Asia, jadi Iya. ya PR untuk Jan Olde Smolting. Ya. Ring-kering. Kering dong. Ya. Challenge yang tidak mudah pastinya bagi Dewa United karena dalam laga demi laga yang sudah dilalui Yes. ternyata masih sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan dan balik lagi ya bahwa senyawa produktivitas dari Dewa United yang didukung pemain-pemain mewah di sana Ya. justru masih underperform dan masih belum memberikan kontribut yang sesuai dengan harapan dan ekspektasi pecinta Dewa United yang udah mulai tumbuh sebetulnya. Rame ya. Udah mulai rame. Rame ya. Kemarin tuh berapa sih waktu kita datang tuh hampir 5.000 ya? Pas hampir Dewa lawan Persib. Almost 5.000. 50% lagi tuh. Bisa 5.000 ya. Apa fansnya Dewa United? Anak Dewa Inner Circle, Bro. Oh ya anak Dewa. Itu basketnya. Basketnya. Iya. Kalau bolanya apa, brother? Dewa Dewa Erlang, United. Dewa Erlang. Anak Anak Dewa. Dewa. Anak Dewa. Anak Dewa. Betul. Banten Warrior. Banten Warriors tuh julukannya Dewa United. Julukan. Anak Dewa. Anak Dewa tuh Fansnya ya. fansnya. Kalau anak kolong, Bib. Ada kolong Lango dong. Putaran. Ada dong. Oke, challenge ya buat Sangat. Jan Olde Rekring. Iya. Ya. Challenge besar loh. Yes, betul banget. Sama halnya seperti Persib Bandung. Wes. Ini yang ditunggu-tunggu juga pastinya untuk sobat penggibah yang ada di Jawa Barat ya, yang nonton gibah bola. Ya, ramai banget. Terima kasih banyak. Thank you Hatur nuhun Hatur pisan nuhun pokoknya. pisan. Hanupis. 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 Nah, Orang Persib. Bandung. Bandung ya, Bandung Bandung pisan ya. asli. Oke, jadi Persib ini kan abis menang dengan skor 0-3 lawan PSBS Yes. Pekanbaru ya. Ya, Bukan dong. PSPS kok bukan baru. Iya, bukan. 0-3 itu Iya. wah, gua kemarin ngelihat Tom Hai SBS Pekanbaru. gacor banget sih. Tom Hai top class. Oh, iya. Jadi ini ya dia, Paula Bile Pogba ya dia. Paula Bile Pogba bener lagi. Iya kan? Sepakat gua long ballnya, Iya, shoot dari jauhnya. Kontrol bolanya, gila. Tapi ini sih Lucu nyetak gol. Lucu juga bisa cetak gol akhirnya. Kalau gua lihat kan sebenarnya ketika PSBS lawan Persib, oke, mereka bisa menang 3-0. Tapi kan peluang mereka kan banyak banget itu. Betul, dan lawannya Biak. ya, bukan mendiskreditkan Biak, Biak, tapi di atas bukan. kertas ya skuadnya Persib Persib jauh. jauh di atas Biak. Biak. Mana Biak nggak main di Biak. Nggak main di Papua. Iya, main di Maguwo kemarin. Iya, kemarin kalau inget tahun lalu kan Persib juga nggak bisa menang ya lawan PSBS waktu main di Lukas NMB Stadium. Jadi gue ngeliat bagus buat meningkatkan kepercayaan diri buat Persib Bandung. Untuk lawan Selangor ya. Buat lawan Selangor di ACL tuh nanti kita bahas juga. Terus juga kemarin mungkin PR-nya adalah William Barus betul bisa mencetak gol. Itu adalah dalam 6 pertandingan 5 gol assist, 5 Ya. gol dan assist sudah diciptakan oleh Cukup produktif. William Barus produktif, tapi lawan Biak peluangnya William Barus banyak. Ya. Peluang on target yang artinya peluang yang sebenarnya kalau secara presentasi bisa di atas 85% menjadi gol gitu. Expected goalnya gede. Gede. Terus juga kemarin banyak yang mengatakan, mungkin banyak yang sepakat, saya nge-tweet di beberapa tempat, saya bilang bahwa William Barus Persib ini harus meningkatkan efektivitas dan juga tingkat keklinisan di lini depan. Iya. Karena itu lawannya PSBS Biak, kalau nanti lawannya mungkin yang 1 level, 2 level di atas Persib, itu akan beda cerita kan. Dan mungkin satu nilai plus tadi Dita udah nyenggol Paul Pogba ada di Persib, jadi Tom Hai. Paul Hai. Dan gue ngeliatnya kemarin Tom Hai ini yang menarik. Tom Hai kemarin ketika melawan PSBS Biak itu menciptakan 7 kali dribble sukses DMF ya. Iya, DMF. betul. Take on sukses.
Itu gua rasa DMF mana yang bisa lakukan 7 kali dribble sukses. Beberapa kali juga manuver-manuver dari Tom Hai, wah Dan gua lancar gitu. Dan gua ngeliat shooting jarak jauh, long pass, long ball, bener-bener ini deep playing playmaker yang dibutuhkan Persib Bandung ya di Tom Hai. Dan ngelihat Tom Hai mungkin ada harga de kualitas bener-bener mewah banget sih Tom Hai sih. Gua rasa Tom Hai bakal punya peranan penting di sisa perjalanan Persib di musim ini, baik di Super League ataupun di ACL tuh. Yes, tapi statement dari Labib ini pas banget kalau kita underline ya. Ada harga, ada kualitas. Karena memang itulah yang memang diharapkan ya dari kehadiran Tom Hai. Kemudian juga Eleanor Renders yang juga kasih contribute mulai dapat luar biasa ya. Dan ditambah lagi juga hasil yang diperoleh Persib Bandung di Maguwo Harjo International Stadium. Sleman. Warga-wargis sama kamu juga. Warga baru, warga lama. Saya juga condong catur. Condong catur mulu. Concat. Ini hasil yang pastinya merupakan modal bagi Persib menghadapi Selangor. Oh iya. Laga yang tidak mudah loh lawan Selangor, karena kalau kita throwback kan Persib pernah ketemu Selangor di kompetisi Asia dan kesulitan di situ saat itu. Tapi Selangor yang sekarang kan memang lagi inkonsistensi juga di Malaysia Super League. Dan gue melihat bahwa tadi setuju juga apa yang dikatakan Labib. Persib harus lebih klinis karena di beberapa pertandingan ketika mereka kehilangan poin, contohnya lawan PSIM, kemudian juga beberapa pertandingan Persita, mereka tidak bisa mengkonversi peluang menjadi gol. Ini adalah alarm bahaya untuk mereka. Karena once lawannya lebih kuat, peluang itu nggak datang 2-3 kali. Peluang itu datang paling 1 kali, 2 kali dan harus dikonversi jadi gol. Nah ini yang jadi PR dari Boyan Hodak, di mana kayaknya kalau misalnya dapat penalti, nendangnya dimundurin aja deh. Karena Lucho kan nendang dari jauh gol tuh. Iya, giliran penalti dia nggak gol gitu. William Barros juga kayak gitu. Jadi titik putihnya dimundurin aja kalau misalnya mereka dapat penalti. Jadinya jangan titik 12 ya. Iya, titik 15, 16 ya. Pasnya aja 15 gitu. Iya, kalau bisa juga ngulangin performa ketika mereka juga bisa menang di markas dari Bangkok United. Betul, ya dan efisien banget sih. Oh itu, gue ngeliat Andrew Yang dan juga William Barros itu tampil luar biasa. Gue sebenarnya terlepas dari tingkat keklinisan apa enggaknya William Barros, tapi gue ngeliat semakin sudah menjalani, berarti William Barros ada sekitar hampir 10 pertandingan dengan Persib Bandung. Kalau tepatnya boleh di Maniger. Sama Manila Dijers. Ya, Maniger kan disingkat. Manila. Alex Maniger tuh ada tuh, kipernya Juve dulu kalau kamu ingat. Alex Maniger, timnas Austria. Lanjut ya. Terus habis itu pas gua lihat ini William Barros mulai mengisi role yang ditinggalkan oleh Ciro Alves sebagai seorang winger atau inside dan forward. lebih produktif loh, lebih efektif lebih winger. Karena memang naturalnya winger ya dia. Karena naturalnya winger ya, memang golnya banyak, cuma memang mungkin peluang yang didapatkan juga jauh lebih banyak dan mungkin yang menjadi PR buat Persib ini sosok pengganti David Da Silva. Andrew Yang yang dituju, tapi kalau gue lihat Andrew Yang dalam 2 pertandingan terakhir bisa mencetak 2 gol. Dan ini sebagai alarm bagus, alarm ya hijau lah bisa dibilang, lampu hijau buat Andrew Yang, buat tim Persib Bandung juga, bahwa mungkin perlahan tapi pasti mereka mulai mendapatkan sosok-sosok pengganti dari DDS dan juga Ciro Alves. Yang menarik adalah siapa yang menggantikan posisi dari Tyron Del Pino. Ini karena Tyron Del Pino kan otak serangannya Persib musim lalu. Coba datengin William Marsilio dan Berguinho, tetapi William dan Marsilio ternyata gua akuin belum seperform yang diinginkan publik Bandung. Tapi malahan Tom Hai yang bisa mengisi posisi sebagai playmaker walaupun memulainya dari deep lying ya. Bruno Persebaya sih oke tuh kalau di Bruno Moreira. Tinggal masalahnya lagi kalau secara usia Bruno Moreira lagi peak-peaknya itu 26 tahun. Peak Olimpik gitu. Iya dia. Aduh, iklan lagi aja tuh. Iya nggak, tapi PR berikutnya nih, sorry gue potong Bib, adalah mencari satpamnya Tom Hai. Karena Tom Hai ternyata sangat baik, eksplosif, tapi kan rentan. Dia harus di-cover, dia harus dilindungi. Nah, ini yang mungkin yang diharapkan dalam diri Lucho dan juga Mark Locke. Tapi ketika levelnya ada di level Asia, pasti butuh pemain yang bisa melindungi Tom. Karena
sayang sekali kalau Tom Hai tidak bisa dimaksimalkan karena dia tidak bisa tidak ada yang melindungi dia gitu. Jadi nggak ada umpan progresi, dia tidak bisa dengan tenang mengontrol bola gitu. Jadi ini nih siapa nih lebih cocok, Klok kah atau memang harus dua-duanya, Klok dan Lucho yang ada di sekeliling dari. Berarti Tom Hai dengan kata lain agak advance. maju, iya. Tapi kalau menurut gue sih ngelihat lini depan Persib yang sebanyak itu dan semewah itu akan sayang kalau pakai 3 gelandang tengah ya. Betul. Tapi mungkin mencari siapa yang jadi Gattuso ketika melindungi Pirlo, gitu kan. Betul. Tapi kalau gua ngeliat sih di antara Klok dan juga Lucho yang punya atribut petarung, fighters, Lucho. lebih ke, kalau gue sih lebih ngeliatnya ke Klok ya. Klok ya? Lebih ke Klok kalau gua. Dedi paling dari Kusnandar. Dan udah nggak ada ya. Iya makanya Saya dulu ya. kalau misalnya dulu Kalau ada. ada ya. Iya, Kocian. Iya, kalau musim lalu mungkin ada Rahmat Irianto yang Rahmat bisa Irianto, iya. yang ditaruh di posisi itu. Tapi ya, betul. iya, mungkin kalau musim ini bisa Klok sih yang lebih utama yang ditandemkan dengan Tom Hai. Lawannya Selangor, betul Selangor lagi inkonsistensi dan dalam 2 pertandingan atau 3 pertandingan terakhir udah mengganti pelatih Jepangnya Katsuhito dengan mantan pelatih timnas U23 Vietnam yang berkeluarga negaraan Prancis yaitu Christophe Kemel. Gue ngeliat dalam 2 laga Christophe sukses membawa Selangor mendapatkan 2 kemenangan melawan Immigration FC dan juga melawan namanya lucu banget Immigration. Kalau di sini apa ya? Imigrasi ada gitu. orang-orang ini asing. Iya, orang-orang yang ada di imigrasi ya. Terus juga Bea cukai gitulah pokoknya. Namanya Immigration FC, cek aja di Super League Malaysia. Terus kemarin di Piala FA di perempat final leg pertama sukses mengalahkan Negeri 9 di Paroy di Makassar. Dan kalau ada Negeri 9 lagu punchline-nya. Lagu lagi. Terus gue ngeliat Faisal Halim mulai mendapatkan performance terbaiknya. Ini satu pemain yang wajib diwaspadai oleh publik Bandung, oleh tim Persib Bandung. Malaysia, timnas Malaysia. Turunan Argentina nggak? Nggak ada. Bukan Facundo Garces, bukan nama-nama itu ya. Tapi gue ngeliat Faisal Halim ini dalam 7 laga bersama timnas Malaysia juga, bersama Selangor, dalam 6 laga mencetak 7 gol. Yang artinya ini pemain lagi on fire banget. Dia juga kreatornya tim Red Giants. Jadi gua rasa walaupun Selangor sempat mendapatkan hasil kurang maksimal dengan pelatih Jepang Katsuhito. 2 kali kalah loh di ACL tuh. Iya, 2 kali kalah. Total gua ngitung ada sekitar 5 game mereka kalah. Yang membuat Katsuhito harus dilengserkan dan diganti oleh Christophe Kemel. Jadi ada sedikit bounce back mungkin yang akan coba dibangun oleh Selangor yang infonya juga akan didukung hampir 1.000 supporter ya datang langsung ke GBLA. Gua kemarin nanya sama temen gua, Eki Ordal Persib. You know lah namanya siapa? Oh tahu gua. Tahu, pasti tahu dong. Tahu. Katanya fansnya Selangor ada request tiket. Sudah 800 tiket yang disediakan buat fans Selangor. Keren. Shout out untuk Iya, kamu shout out. Ya gua ngeliat ini akan menjadi pertandingan yang seru juga dan juga pembuktian bahwa Persib kan udah ada 4 angka kemarin seri sama Lion City, terus juga menang lawan Bangkok United. Apakah bisa menang melawan Selangor back to back juga karena setelah ini kan juga away ke Selangor kan. Ini juga jadi pembuktian bagi Boyan Odak bahwa tim Persib Bandung ini sudah siap di Asia. Sudah siap di Asia pertama, yang kedua sudah stabil. Setelah kehilangan core pemain-pemainnya yang pada musim lalu sudah hijrah di awal musim ini. Temen gua David da Silva. Ada David da Silva. Temen baru. Boleh. Menepis tendangan penalti David da Nah, Silva. itu dia. Tapi pada digebok-gebokin semua. Kemarin sama DDS. Di iklan saya lihat udah pada ini. DDS masalahnya kalau ngambil penalti, dia kan pelan ya. Dia kan tipe pressing ya. Pas di iklan kenapa pada disuting-sutingin ya? Kan itu kebutuhan sepatunya. Kebutuhan sepatunya ya. Keren. Kalau kamu pengen tahu ya iklannya seperti apa, langsung aja buka Instagramnya dari Dita Pramudia ya. Kita pun juga senang lihatnya karena Dita punya potensi jadi bintang iklan, bro. Bisa. Iya. Walaupun di bawah terik matahari tapi tetap on point. Iya, awalnya kan dari iklan sepatu bola. Nah, besok sabun cuci muka, terus habis itu cat rambut ya semuanya. Terus Ya. Nah, tadi Labib sempat bilang bahwa bagi Persib
menghadapi Selangor udah ada yang namanya green light di lini serang. Iya, Ya. lampu hijau ya. Lampu hijau. Tadi bilangnya alarm hijau, lampu Iya, hijau. Lampu hijau karena dengan adanya Andre Yung yang sudah berhasil untuk bisa mencetak gol. Iya. Ini bisa aja ya menjadi opsi utama dari Ini Jerman Boyan ya? Hodak. Prancis. Prancis. Ini opsi utama untuk di sektor serang dari Persib di saat yang ditunggu-tunggu sebetulnya golnya ini malah nggak datang-datang. Ramon Tanke kata-katanya Dita, Ramon Dita Tanke. udah tahu nih. Pakai bahasa Sunda dah pokoknya. Kumaha eta Ramon. Aduh, hese pisan nih Hese ngegolin apa? teh, hese Susah, susah. oh. Susah pisan. Kalau aku badai ka mana Ramon. bade ka mana atuh Ramon, bade ka mana atuh Ramon. Ramon Cetak gol ente. ternyata memang kualitas Liga Kamboja masih di bawah kualitas Liga Gue Indonesia. sepakat. Meskipun- Keto juga nggak golin di Bayangkara FC. Nah, Itu kan dia. 1-2 dulu top skor sama Ramon. Iya. Andres Neto-nya Bayangkara. Betul. Dia top skor kan Ramon? Dua-duanya. Andres Neto sama Ramon. Gue Pencetak lupa gol siapa yang cetak gol. Pokoknya dua-duanya 22 gol, 23 gol. Berarti mereka adalah top tim striker utamanya timnas Kamboja ya? Oh si ini Andres Neto-nya. Andres Neto ya? Yang udah dapat keluarga negaraan Kamboja. Iya. Dan kalau yang gue lihat dari Ramon, ya mau tidak mau dia akan di bangku cadangkan. Jadi akan jadi Pelapis. substitute. Dan gue sih ngerasa bahwa harusnya Ramon bisa memaksimalkan setiap laga yang dia mainkan untuk mengambil kepercayaan Boyan Hodak. Dan juga mengambil kepercayaan dirinya sendiri gitu. Dan gue sih percaya ketika seorang striker kebuka keran golnya, satu aja dia akan bisa mulai step up gitu. Dan mungkin lawan Selangor kalau diberikan kesempatan jangan dibuang-buang peluangnya karena apalagi main di GBLA. Terus juga Selangor sedang tidak baik-baik saja, bahkan dia juru kunci di grupnya Persib kan. Betul. Dan Selangor sejak ditinggal Eli Eboy dan juga Udah jauh banget. Jauh dong, Babak Bang. Pamungkas. Itu 2000-an, Pak. Itu 2006. Apa itu 2000? Udah hampir 20 tahun yang lalu. Saking jagonya mereka berdua Iya, nggak bisa meninggalkan bekas lagi. Andik lah ya waktu Andik, itu. Andik, boleh. Andik 2015. Itu juga 10 tahun yang lalu. Selangor tuh di mananya KL, Bib? Tahu nggak? Lembah Klang di barat KL. Berapa jam dari KL? Ya kok pakai jam 40 menit. Oh deket, masih KL berarti. Ke Depok lah ya? Greater areanya KL. Oh iya bisa dibilang Tangerang. Tangerang. Iya. Jabodetabek dia Jabodetabek. Tangerangnya. Kenapa tuh, Dit? Kok lu nanya waktu? Nggak apa-apa. Pengen tahu. Pengen tahu maksudnya Gue pikir lo bikin kesana. nyari nasi kandar di situ kan, nggak tahu. Ya tapi Yang balik jual orang Argentina. Nggak ada. balik lagi ke soal Selangor, meskipun demikian balik Persib, kalaupun memang Selangor saat ini performanya lagi di bawah Persib Bandung gitu secara materi, kemudian juga kualitas dan dukungan supporter, keuntungannya di bawah Persib Bandung. Lagi-lagi Persib Bandung tidak boleh membuang-buang peluang karena ya kita ingat di GBLA terakhir mereka kebobolan di menit akhir. Sama Lion City. Iya, kalau bisa killing the game, Yes, betul. tidak akan terjadi hal seperti itu. Udah 6 poin, udah tinggal menang lawan Selangor, terus satu Imbang. lagi udah lolos Iya, gitu. Jadi Persib Bandung, Boyan Hodak benar-benar harus memberikan wejangan, kemudian juga Semangat kali ya, iya, Dit. untuk Motivasi. lini depannya supaya nggak membuang peluang. Karena balik lagi tadi, PSBS Biak itu mau tidak mau 1 sampai 2 strip di bawah Persib Bandung gitu. Itu kalau misalnya lawannya lebih dari itu, wah peluang nggak mungkin datang sebanyak itu. Itu aja sih. Tapi gue sepakat sih bahwa bagaimana persentase mengkonversi peluang dan persentase apakah Persib dapat peluang sebanyak ketika lawan PSBS Biak ketika menghadapi lawan yang mungkin selevel atau bahkan ada yang satu level di atas Persib, itu mungkin nggak bakal semasif itu ya. Jadi memang peluang dengan sekecil apapun harus dimaksimalkan. Dan kemarin tuh sebenarnya Ramon Tanki dalam beberapa pertandingan mungkin lawan PSBS juga itu dan sebelum-belumnya juga itu Marco tuh selalu memberikan motivasi, memberikan umpan, bahkan dia kayak mempersilahkan dan mungkin juga menginstruksikan kawan-kawannya passing ke Ramon, kasih ke Ramon. Karena betul, ketika striker mendapatkan 1 gol untuk membuka kerannya, gol-gol yang lain akan mengikuti. Kemarin pas penalti belum ada ya Ramonnya ya? Belum masuk. Kalau ada mungkin. Tapi kalau 1-0 sih masih 0-0 agak riskan sih. Agak riskan. Ngasih ke Ramon, karena Ramon juga sempat gagal kan. Iya. Satu dari 3 pemain yang sempat gagal eksekusi penalti di Super League. Jadi menurut gua memang
Persib saat ini sudah bagus, tapi ada level yang sebenarnya bisa digapai lagi oleh Persib. Iya, di saat Sepakat lini sih gua. belakang mereka sudah mulai padu, Mate Kardi dan Solid, juga solid. Barudak Bandung, Barudak Bandung. iya. Ini Barba. Kemarin juga Etam ada dummy move-nya yang dia set nunduk. Yoi. Itu bagus banget Etam. Kenapa nggak keluar lawan Arab Saudi Etam begitu? Etam harusnya keluar di timnas. Justru Ya, tapi- waktu pas di timnas flop, ketika mereka balik lagi ke Persib langsung bounce back ya. Ya, Termasuk sampai Tom Hai, Mark Locke, iya. bahkan. bagus. Iya. Sehingga memang untuk laga Persib menghadapi Selangor, Yes. pastinya memang kita sangat berharap agar Maung Bandung bisa menjaga rekor. Betul. Karena dua Belum pertandingan kalah. awal belum terkalahkan dan ditambah lagi apabila nantinya laga berkesudahan dengan kemenangan bagi Persib, otomatis ya langkah Persib untuk menuju ke babak selanjutnya akan terbuka sangat lebar memperbaiki catatan dari musim sebelumnya. Oh jauh. Iya. Gue ngeliat sih kalau hitung-hitungan kan Persib artinya masih punya 2 laga home, 2 laga home ya. termasuk Selangor kan? Iya. Dan kan mereka sisa lawan Bangkok United. sama Selangor. Jadi menurut gue laga kandang harus dimaksimalkan. Iya. Dari laga menghadapi Selangor terus laga melawan Bangkok United dan Betul. mengintip peluang untuk mendapatkan angka ketika bermain tandang. Iya, Oke, iya. Oke. Nah, last nih untuk line up dari Persib menghadapi Selangor ya. Pastinya kan kalau kita ngomongin pilihan utama dari Boyan Hodak, ini ada yang beda soalnya. Iya. Di Super League dan juga Pasti. di Oke, Kemarin terakhir ACL Teja tuh. ya malah. Teja lagi bagus-bagusnya dia. Iya, Teja. Udah Teja. Udah Teja. Legend Sriwijaya Ini FC. 11 pertama gimana? 11 pertama nih. Dia- Teja sih. Teja. Teja Oh bareng ya. Ya, Yoi. Teja. Teja, gue sepakat Teja. Adam Perzibe kan terakhir yang pas Kalau lawan Persita ya? Kalau lawan Persita, yang kalah 2-0 ya? Iya, kalau nggak Iya, salah iya. Persita kalau nggak salah ya. Sorry, lawan Persita kan kalah 2-1. Iya. Pokoknya Adam tuh udah main tapi kalah timnya. Iya. Oke, penjaga gawang berarti Teja Pakualam. Teja lagi bagus. Back kanan. Bek kanan Kalau kemarin gua- kan Kakang. Kakang sih. Kakang. Masih Kakang. Masih Kakang sih. Iya, tambah matang ya. Tambah matang center karena kemarin juga kayaknya dengan sering keluar masuk di timnas U23 juga memberikan Iya, iya. pengalaman sih buat Kakang ya. Dan mengalahkan Manchester United juga. Yoi, Itu tetap sih. ya, tetap ya. Itu tidak bisa dilupakan. Ngantongin Garnacho sih. Yoi. MU yang menang lawan Liverpool itu. Iya, Ya maaf. Lanjut. 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 Tengah, ayo. Tengah. Oh, back tengah Barba Marte Kardi. Julio Cesar cadangan dulu. Ya. Kayaknya lebih enak ya ngelihat mereka berdua ya. Ya, Yes. Twin Tower. Kiri, Kiri. Eliano Renders. Gue sih masih Renders. Eliano sih. Eliano ya, si Putros. Irak belum ya? Belum kemarin masih karena belum pulang juga. Kemarin mungkin masih perlu istirahat. Iya. Eliano sih, Eliano. Nah, di tengahnya nih, Wah. karena kan tengahnya yang memang cukup krusial ya, engine room Persib. Engine room Persib, Klok sama Tom Hai kalau gue. Ya sama, Klok setuju. Tom Hai, depannya berarti Berguinho. Berginho. Lu? Berguinho atau William? IMF-nya? IMF-nya? William apa Berguinho? Ada Malisa enggak. nggak apa-apa. Terlalu Nggak apa-apa ini sih sebenarnya. unpopular opinion. Nggak apa-apa namanya juga. Gua jujur, gua salah satu penikmat Adam Ali sih. Iya. Itu luar biasa sih. Oh, Lo iya. kalau lihat Dari tahun dia- berapa? 14? Dari tahun waktu dia sebelum Sriwijaya apa sih? Oh, ini. Ini sebelum Sriwijaya. Aduh kok lupa. Arema, pas di Arema. Iya, Arema. Arema. Wah, Arema. cakep banget itu. Iya. Passing-passingnya magis sih, tapi ya kalau saingannya sama pemain luar sih apalagi gajinya tinggi banget pemain luar nih. Apalagi slot pemain asing juga agak nggak terbatas ya pas Iya. lagi di kompetisi Asia. Gue sih milih Berguinho dulu. Berguinho gua. Ada Malis bisa jadi Berguinho. pelapis sih. Berguinho ya. Gue sepakat. Oke. Sayap kiri gue Sadil. Kiri, Sadil. Berarti sama seperti ketika kemarin Sorry, SBS. gua justru tengah Etam, IMF. IMF Etam. Kalau gua. Lo kenapa nggak nempatin Etam di Kiri. atau kanan? Kalau kiri, ini tadi Sadil. Sadil ya? Sadil lebih ke kanan, Bib. Oh, bisa invert. William kiri. William kiri. Iya, kalau gua. Oh, boleh deh. Yang penting ada Sadil. Ya, Entah kanan atau kiri, karena Sadil kan kaki kanan kirinya Iya. hidup. eksplosif banget Iya. Sadil. Sayang kalau dan nggak- pernah bermain di Malaysia, jadi tahu. Iya, Oh main di iya, Sabah 4 itu tahun. advantage ya, advantage buat Advantage tuh. Persib. 4 tahun di Sabah, sering lawan Selangor, udah paham. Dia juga, mohon maaf, pernah berantem sama Faisal Halim. Nah, Oh iya, seru. Pernah tuh, tapi udah maafan, Iya. udah maafan. Ya berantem di atas lapangan, it's okay lah, wajar. Maafannya pas lebaran kan ya? Iya bener, mau ini jadi follow-followan Instagram tuh, Iya, seinget iya, gue iya, ya. iya. Tapi bener, Etam boleh dah, AMF. Iya. Kanannya berarti Sadil, ya biar inverted. kirinya Berguinho. Oh. Atau William. Ya, Berguinho. bebas deh. Berguinho. Oh, kan ada William Barros. Ya William Barros gue bilang dari tadi. Iya, William Barros kiri. Kiri. Depannya. Oh, Sekarang striker. CF-nya Andrew Yang.
Ya, betul. Henry Young. Gua Andrew Yang. Andrew Yang. Iya. Sorry banget nih Ramon Tange. Iya, biasa. Ya, coming from bench aja. Iya. Oke, kita ulang ya berarti Teja kiper Pakualam, udah Teja. Kanannya Kakang RB, double CB-nya double pair-nya tadi ada Matrikardi sama Barba. Ya. Back kirinya Eliano Eliano. Landers, duanya Tom Hay sama Mark Tok. Ya. AMF-nya ada Etam. Etam. Sayap kanannya Sadil. Ya. Sayap kirinya Oh, William Barros. William Barros. Boleh Bener, tuker tuh. William Marsilio. Ya, William boleh Bar- tuker tuh. Boleh ya, tukar, boleh. bebas. Bebas. CFV Andrew Yang. Oke, prediksi Prediksi gua menurut gua skor berapa nih? 2-1. Gua 2-0. Gua 3-0 untuk Persib Bandung. Iya, gua. Ya. Optimis untuk Persib. Ayo. Karena kesempatannya udah terlihat sekali, Ya. sangat lebar, terbuka pintu untuk menuju ke babak selanjutnya. Dan ditambah lagi, mudah-mudahan pasukan dari Bayern Hodak di Super League juga bisa kembali bounce back ya dari persaingan yang nantinya akan dihadapi karena modalnya sudah sangat positif menghadapi PSBS. Betul. Kemudian juga sebagai penutup nih untuk Sobat Penggibah yang mungkin kemarin ketinggalan laga di pekan ke-9. Ini luar biasa banget hasilnya. Dewa United kalah lawan Madura United 2-0. Kemudian juga ada Persita Tangerang yang kembali memberikan kejutan dengan Menang lagi? lawan PSM Yogyakarta 4-0. Lagi peringkat 2. Yoi, peringkat 2. PSM Arema. Menang Arema. Menang Arema. PSM 2-1 comeback ya. Arkan Fikri. Arkan Fikri, Persija Jakarta menang menghadapi Persebaya Surabaya 3-1. Borneo FC still unbeaten. Dan Seven winning win streak, iya, win streak Menang lagi juga. 2-0. 2-0. Rekor Indonesia berapa ya? 13 atau 14 Persikabo. Wow, juara Masih nggak Persib juara nggak tapi. sih? Persib juga win streak atau winless. Oh iya, win Win streak, win streak. Ini bicara win streak ya. Kalau Persib winless. Iya. Maksudnya Unbeaten. Unbeaten, Iya, sorry, unbeaten run. unbeaten maksudnya. Kemudian juga Bali United yang mendapatkan 3 poin krusial di Jepara, menang 1-2. Ada Bayangkara FC yang senang banget sih gue nih, Bayangkara menang lawan Semen Padang 0-1 dan kemudian Persis yang terjerembab ya, kalah dari Malut United dengan skor 1-3 degradasi nih. aduh, udah ditawa-tawain. Seneng Malut menangnya apa? Seneng Persis kalahnya? Persis. Oh, ternyata seneng Persis kalahnya. Selamat Mas Ginda ya, Mas Ginda jadi direktur. Yang terbaru. Yang terbaru. Selamat. Oke. Selamat bekerja. Selamat bekerja dan selamat bertugas. Baiklah kalau begitu Sobat Penggibah, thank you banget udah kasih atensi. Udah nonton Gibah Bola, bahkan juga sudah memberikan support kepada Gibah Bola. Karena sekarang udah ada 1, ya. Udah OTW 1,1. 1.100 berarti ya. OTW. Ya pelan-pelan pasti jadi 100, yes. Dan average view-nya kita tuh sekarang 1.000 ya. 1.000 ke atas maksudnya. 2000-an lah. 3.000, bahkan 2.000, 3.000. Keren. Thank you banget. Dan kalau saya memang Sobat Penggibah ada saran atau mau kasih kritik, wah kita terbuka banget ya. Kita terbuka banget. Langsung aja DM ke Instagram dari Dita Pramudia ya. Saran kritik semua nanti. Kritik semua. Kritik cacian yang ada. Iya. Oke guys, kali ini kita pamit. See you. Bye-bye.